Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, apakah ucapan basmalah atau kalimat basmalah itu ayat Quran? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran. Kalau termasuk ayat Quran, termaktub pada Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Tolong jamaah berikan jawaban dulu dari yang kedua saja dulu. Apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Quran? Termasuk. Di manakah terdapatnya? Di surat Al-Fatihah. Terus di mana lagi, Pak? Iya. Kita lihat dulu kalau di surat Al-Fatihah. Kita lihat atau Nabi Sulaiman dulu ya, Pak ya. Surat An-Naml surat 27 ayat 30. Surat An-Naml surat yang ke-27 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Haji, Pak DKM artinya. Surat An-Naml ayat 30. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat itu dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa innahu, dan isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berkirim surat kepada Ratu Balqis yang masih menyembah matahari, mengajak Ratu Balqis supaya masuk Islam. Tablik dan dakwahnya Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis, penguasa negeri Yaman Utara. Ratunya Ratu Balqis dipimpin oleh seorang ratu. Negerinya negeri Sabah, terletak di Yaman Utara kalau sekarang. Suratnya berisi Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayatul Quran. Ada dalam surat 27 ayat 30. Ketika Allah menuturkan Raja Sulaiman berkirim surat kepada penguasa negeri Sabah, Ratu Balqis, mengajak masuk Islam karena Ratu Balqis menyembah matahari. Jadi agama Shinto itu asal muasalnya dari sana. Iya, agama Shinto penyembah matahari. Kenapa? Iya. Nanti ada Dewi Purchon, Dewi Matahari ya. Dewi Fortune tidak berpihak kepada kita, katanya gitu. Jangan lagi ngomong seperti itulah kita. Kemudian kita lihat surat 15 ayat 87. Surat 15 itu surat Al-Hijr.
surat ke-15, nama suratnya Al-Hijr, ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atainaka. Terus sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Saya ulangi, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Silakan Pak Haji, artinya. Al-Hijr 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, footnote-nya dibaca. Yang dimaksud 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ialah surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Iya, sudah. Yang dimaksud sab'am minal mathani, ada 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dalam sholat, baik wajib atau sunnah, wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Al-Quran menyebutkan sab'am minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yakni suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada ayat Quran, ada Quran maksudnya. Ini terbitan Jalan Tamlong itu, apa namanya? PT Al-Ma'arif. Tahun berapa ini? Banyak sekali disita. 45. Jadul ini. Bismillahirrahmanirrahimnya tidak termasuk ayat 1, Pak. Ini PT Al-Ma'arif ya. Bapak bisa melihatnya. Maaf ya Pak Haji ya. Ini Bismillahirrahmanirrahimnya kosong, tidak pakai ayat. Coba Pak, Bismillahirrahmanirrahim kosong nggak? Kosong. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau begitu jadi berapa ayat? Enggak, 7 ayat, karena suratal ladzina an'amta 'alaihim ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ke-7. Ini cetakan PT Al-Ma'arif di Jalan Tamlong Bandung loh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kosong, enggak pakai ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Padahal sepakat para alim ulama mengatakan surat Al-Fatihah 7 ayat. Tahun 72 Pak. Tahun 72 ya? Iya. Al-Ma'arif ya. Kemudian ada lagi Quran, maaf sekali, waktu saya umrah Ramadan berapa tahun yang lalu. Di masjid yang dekat maktab, dekat hotel, bukan di Masjidil Haramnya, bukan di Masjid Nabawi, bukan. Di masjid yang dekat hotel. Kadang-kadang saya sholat di sana. Saya lihat ada Quran, kemudian saya buka. Sama Bismillahirrahmanirrahimnya tidak pakai ayat, kosong aja. Kemudian saya berinisiatif ngomong sama DKM, kalau kita sama DKM ya di sini ya. Ngomongnya ini, ya Syekh, atini hadzal mushaf. Ya Syekh, atini hadzal mushaf. Syekh, berikan mushaf ini kepada saya boleh, kata ya Jud. Ya Haji, halal katanya. Kalau nggak ngomong dulu nanti saya maling, potong tangan saya. Ini adanya di Saudi, tapi bukan cetakan Saudi sebetulnya. Cetakan Pakistan ini. Bismillahirrahmanirrahimnya kosong Pak.
Kosongnya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ayat nggak? Ayat pertamanya mana Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap 7 ayat karena siratal ladzina an'amta 'alaihim nanti ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk surat Al-Fatihah atau tidak? India ya. Tapi saya ngomong dulu kepada DKM-nya, tapi bukan di Masjidil Haram Masjid Nabawi ini, di masjid yang dekat maktab, dekat hotel. Kemudian ada beberapa kaset lagi di lemarinya itu, saya minta kasetnya. Ada beberapa kaset saya minta. Ya Syekh atini hadza syarid. Ana abdu hadza syarid. Syarid itu kaset tuh, syarid. Coba lihat fungsi Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai apa menurut hadis. Ini ada ensiklopedia hadis, Sunan Abu Daud, ada 6 kitab hadis, Bukhari 2 jilid, tebal, Muslim 2 jilid, Abu Daud 1 jilid, Tirmidzi 1 jilid, Ibnu Majah 1 jilid, Nasai 1 jilid. Jadi 4 ditambah berapa? Nasai 1 jilid, Ibnu Majah 1 jilid, Tirmidzi 1 jilid, Abu Daud 1 jilid. Jadi 8. Di jiaran di lemari itu penuh itu. Harganya 3 juta. Saya nggak jualan kitab kok. Tapi belinya harus online. Tidak ada di toko buku. Ini Sunan Abu Daud tadi dari 5.000 sekian hadis. Diterjemah limit dengan sanadnya. Kemudian baru terjemahan. Nomor hadisnya tulis Sunan Abu Daud nomor 788. Sunan Abu Daud pada ensiklopedia nomor 788. Ini sudah saya checklist. Tulis saja Ibu narasumbernya supaya ada rujukan. Sunan Abu Daud nomor hadis 788. Lacak kitab kuningnya sama nomor hadisnya dengan terjemah. Saya punya kitab kuningnya 4 jilid Abu Daud. Silakan Pak, artinya 788 ya? 788. Qutaibah bin Sa'id, Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi dan Ibnu Asyar menyampaikan pada kami dari Sufyan, dari Amr, dari Sa'id bin Zubair bahwa Qutaibah mengatakan Ibnu Abbas berkata. Ya, jadi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabatnya Abdullah bin Abbas. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu pembatas surah hingga turun Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Arabnya begini, lacak Pak. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah hatta tanazzala Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah hatta tanazzala alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi tadinya Nabi SAW tidak tahu pembatas surat yang ini dan surat yang lain, nggak ngerti dia. Karena Quran terus turun di Mekah dan di Madinah. Pembatas antara surat Al-Baqarah ke An-Nisa mana? Nggak ngerti Rasul. Sampai diturunkan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis itu, Bismillah itu hanya pemisah antara satu surat dengan surat lain. Makanya tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Memang ada di Qurannya surat 730 tadi. Jadi ada lain pendapat di kalangan para alim ulama. Tapi tetap ayat Fatihah itu 7 ayat. Hanya Bismillah masuk ayat atau tidak, itu yang menjadi perselisihan di kalangan para alim ulama. Kita sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Hanya Bismillah masuk ayat pertama atau tidak, di situ saja letaknya. Ulangi Pak artinya 788 Abu Daud. Langsung isi hadi aja. Nabi tidak tahu pembatas surah
hingga turun Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tidak tahu pembatas surat yang ini ke surat yang nggak tahu. Sampai diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat hadis Muslim. Contohnya nih hadis Muslim ya. Nomor 356. 356 masih awal kok. Hadis Muslim dengan nomor 356. Tadi Nabi tidak mengetahui pemisah antara satu surat dan surat yang lain, nggak ngerti. Begitu Quran turun di Mekah dan Madinah, Mekah selama 13 tahun, Madinah selama 10 tahun, 23 tahun terus turun. Tadinya tidak tahu pemisah mana antara surat ini dengan surat, tadi tidak tahu. Sampai Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Pak. Hadis Muslim 356. Iya. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari ketika kami bersama-sama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau tertidur sebentar. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Karena itu kami bertanya, mengapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Jawab beliau, sebentar lagi ini. Sebentar tadi. Sebentar ini ya. Sebentar ini. Iya, sebentar ini. Sebentar ini turun kepadaku sebuah surah. Lalu dibacakan oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Iya, surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu terdiri dari berapa ayat? 3. Ya. Inna atoina kal kausar ayat pertama, fasholli li rabbika wanhar kedua, inna sani'aka huwal abtar ketiga. Tapi Rasul waktu membacakan surat Al-Kautsar pakai bismillah Rasul. Tapi tidak termasuk ayat kan? Karena sudah turun bismillah itu pemisah antara surat ini dengan surat yang berikutnya. Rasul tertidur sebentar, ada para sahabat. Rasul itu waktu tidur bisa dapat wahyu itu. Kemudian Rasul tersenyum, tertawa, gembira sekali. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa Anda tadi tidur mendengkur, tapi tiba-tiba ada tersenyum, kenapa? Barusan tadi katanya turun wahyu kepadaku satu surat ya Pak ya, bunyinya begini kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turun itu ayat. Padahal surat Al-Kautsar ada 3 ayat, bismillah tidak termasuk. Tapi Rasul membaca. Tapi jangan dimasukkan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama surat Al-Kautsar, nanti repot lagi jadi 4 ayat. Tetap aja 3 ayat. Jadi dengan hadis tadi fungsi bismillahirrahmanirrahim itu apa? Pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Tapi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama, kita hargai saja. Lihat Abu Daud nomor 3213 yang tadi. Ensiklopedi hadis Sunan Abu Daud dengan nomor 3213. Oh, bukan itu ya. Sebentar Pak. Nanti salah saya memberikan hadisnya, coba lihat sebentar. 3213 ya. Bukan Pak, coret aja Pak, salah saya. Yang termasuk ihda ayatiha. Pakai ingin nomor berapa Abu Daudnya? Bismillah itu termasuk salah satu dari ayat surat Al-Fatihah. Ada di Abu Daud itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, ada ayatnya. Al-Fatihah itu 7 ayat. Salah satu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu adanya di Abu Daud. Nanti ya kita cari dulu.
indeksnya. Kita tunda dulu itu. Kemudian kita masuk ke di mana dan kapan saja kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ketika hendak wudhu, ya kan? Karena hadisnya la salata liman la wudhu'a lahu wala wudhu'a liman la yadhkur ismallahu alaih. Tidak sah salat tanpa wudhu dan tidak sempurna wudhu ketika tidak baca bismillah, tidak sempurna wudhunya. Itu hadisnya ada ya. La salata liman la wudhu'a lahu, tidak ada salat, tidak sah salat tanpa wudhu dan tidak sempurna wudhu tanpa membaca bismillah. Atau kemudian kapan lagi bismillah dibaca? Kita lihat surat 11 ayat 41. Ini Qurannya ada, surat 11 41. Mengucapkan bismillah itu manakala. Lihat surat 11 41. Pangkal ayatnya gimana, Pak? Tolong dicolok. Pangkal ayatnya 11 Hud ayat 41. Masa 11 ayat 41 gitu, Pak? Bukan ah. Ya, ikuti saya. Wa qala rkabu. Kalau satu-satu wa qala. Irkabu. Bismillahi majreha. Fiha. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Artinya silakan Pak. Hud ayat 41. Iya. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bismillah itu dibaca ketika kita akan bepergian memakai kapal laut atau kapal udara atau kereta api, nggak masalah. Ini Nabi Nuh kan menyuruh kepada pengikutnya membaca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil laghafurur rahim. Atau dalam hadis lain Bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billah sampai illa billah, tidak pakai al-aliyil azim. Jadi kalau hadis menunjuk sampai situ aja, jangan ditambah. Jangan masa keren kita daripada tuntunan Rasul. Ketika muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah sampai illa billah. Tidak pakai al-aliyil azim. Karena Rasul menyabdakannya begitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada juga di samping kita mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, insyaallah. Enggak ngerti saya. Dari mana hadisnya pakai insyaallah, enggak ngerti saya. Barangkali tahu Pak, mereka ada hadisnya, tanya aja. Kenapa Anda kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah mengatakan insyaallah, tidak la haula wala quwata illa billah? Barangkali ada hadisnya, kita belum ketemu ya. Husnudon aja dulu. Tapi kalau dia, oh saya juga kata guru saya, kata lagi nanti gurunya kata gurunya lagi, repot. Sudah ya? Itu. Bepergian. Ya, bepergian. Ikut saya Bismillahi majreha. Majroha tapi imalah itu. Seperti waduha jadi waduhe. Walaili idza saje ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tapi kalau alhamdulillah jangan dibetawikan, alhamdulillah jangan. Itu betawian itu. Artinya apa-apa dengan nama Allah katanya? Dengan nama Allah. Ya, 1141 itu. Dengan Naiklah dulu dari pertama aja, Pak. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dalam bahtera, menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Atau Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, atau Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, dan seterusnya tadi. Jadi penggunaan basmalah itu
ketika mau wudu, ketika apa lagi? Kalau baca Quran, perintahnya bukan baca bismillah kalau mau baca Quran. Lihat surat 16 ayat berapa ya? Faidza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu surat 6 atau surat 16 ayat 98. Surat 16 rasanya An-Nahl. Ayat 98, Pak. Kalau baca Quran perintahnya baca ta'awudz, bukan baca bismillah. Katanya setiap perbuatan baik harus diawali dengan bismillah. Tidak juga. Kita mau sholat nggak bismillah dulu loh, Pak. Mau sholat perbuatan baik. Masa ke pasar aja pakai sepeda ontel, begitu naik sepeda bismillah. Teruskan bismillah tawakkaltu. Kalau naik angkot stikernya baca bismillah 3 kali. Masuk kaki kanan. Oh kayak masih aja. Naik angkot kok. Baca bismillah 3 kali katanya. Macam-macam tuh supir angkot. Ada Pak? Ayat berapa? 98 gimana? 98. Maka apabila hendak membaca Iya, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idza Pak ya? Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Iya. Artinya silakan Ibu tolong. Maka apabila kamu hendak membaca Quran, Ibu silakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Perintahnya turunnya kepada siapa, Bu? Nabi Muhammad dulu. Kita umat juga diperintah. Jeng di mana-mana anjeun rek maca Quran, maka salindungkeun diri anjeun kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malapatnya macam-macam sih. Ada a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ada a'udzubillahi samil alimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada macam-macam ya. Ketemu Pak Kinkin? Abu Daudnya ada. Jadi Al-Fatihah itu ihda ayatiha, termasuk salah satu daripada ayat Quran. Nanti kalau belum ketemu nanti belakangan ya. Ya, Abu Daudnya dicari dulu. Iya, nomornya belum. Tadi salah saya berikan ayatnya. 13 tapi salah. Iya salah saya. Bentar. Sebentar, mana ya? Nanti aja ya, belakangan ya. Nanti dicarinya agak ngabihin waktu. Sudah. Di mana lagi dan kapan ucapan bismillah itu diucapkan? Bukan baca Quran. Kalau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau adzan, nggak usah ta'awudz. Mau adzan nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak ada. Baca Quran, baca ta'awudz. Kecuali kalau baca Qurannya pada ayat pertama. Seperti Alif Lam Mim, ayat pertamanya baru bismillah, ta'awudz, basmalah. Kalau di tengah cuplik, ta'awudz saja. Kalau di awal ayat seperti tadi surat Al-Kautsar, Rasul baca bismillah enggak? Hah? Al-Kautsar baca, ta'awudz bismillah di awal ayat. Kemudian kapan lagi kita membaca? Lihat Bukhari nomor 1454. Tulis dulu Bukhari nomor 1454 dan Muslimnya 1936. Ini sering dilupakan oleh kita, oleh putra-putri kita dilupakan karena mbahnya nggak baca, neneknya, kakeknya, ayahnya, ibunya ya, nah kan nggak baca juga ngerti. Tapi kalau dibiasakan nanti mereka ikut. Bukhari nomor 1454, catat tulis save aja. Muslimnya 1936. Kita mulai dari Bukhari.
Ya, silakan Pak. Hadis Bukhari 1454 dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila hari telah malam atau mulai malam, laranglah anak-anakmu keluar. Jadi kalau wanci sarepna, kata hadis dilarang anak-anak main gitu Pak. Apalagi ada 17 Agustusan, anak-anak mau tas sampai dengan malam. Begitu wanci sarepna menjelang maghrib, tahan anak-anak tidak boleh keluar karena setan mulai berkeliaran pada waktu itu. Ada anak yang disumputkan di dapuran awi, kujin kafir setan di dapuran awi, tahu dapuran awi bambu. Kalau tak kukuril dengan neangan teu kepanggi nepi ka tengah peuting. Taberatna teu keluar-luar deui. Didekep kayaknya kayak setan. Kayaknya. Kalau sekarang musim culik lagi. Nyulik anak kecil, organ tubuhnya dijual, kayaknya PKI ini muncul lagi PKI. Nanti penculiknya kena masa dibakar Pak. Waduh, banjur bensin dibakar lagi penculiknya. Harus hati-hati Bu, sekarang musim culik lagi, penjualan organ tubuh, harganya mahal sekali ya. Jadi ada culik, kayaknya pelakunya PKI juga. Terus Pak, larang anak-anak ketika senja kala. Terus Laranglah anak-anakmu keluar, karena sesungguhnya setan berkeliaran pada waktu itu. iya. Apabila liwat waktu Isya, suruhlah mereka tidur, dan tutuplah pintumu serta sebutlah nama Allah. Ya, menutup pintu, mengunci pintu, baca bismillah. Ini enggak kita. Karena setan tidak bisa membukakan pintu yang dibacakan bismillah. Terus Pak, Padamkanlah lampu dan sebutlah nama Allah. memadamkan lampu. Kalau dulu belum ada lampu, obor tiup. Kalau sekarang ceklek, Bismillah. baca bismillah Ibu. Ini tuntunan Rasul kok. Terus Tutuplah bejanamu, tempat makanan, dan sebutlah nama Allah. kalau tidak ada penutup, bejana, bak segala macam, apa namanya? Ambil saja lidi atau kayu atau bambu dipalangkeun. Tapi sebelum malangkeunnya baca bismillah. Karena setiap tahun dalam satu malam Allah menurunkan wabah penyakit. Ketika ditutupnya baca bismillah, maka wabah penyakit itu tidak akan mengenai tempat itu. Baru tahu sekarang nih corona nih, ya Allah, 3 tahun nih orang berbisnis dengan corona, sekarang dengan STB. Dulu bisnisnya dengan corona itu si asing dan aseng itu. Ya siapa lagi kalau bukan asing dan aseng? Setiap dalam satu malam, setiap tahun Allah menurunkan wabah. Ketika bejana kita, tempayan kita, ember kita yang ada air ditutup atau dipalangkan, apa namanya, kayu atau sapu lidi satu biji atau bambu, dengan menyebut bismillah, tidak akan terkena wabah itu. Hadisnya ada kok. Teruskan dulu Pak. Biarpun engkau letakkan saja barang sesuatu di atasnya. Di atasnya kalau tidak ada penutup. Ringan kan? Tapi kita nggak ngerti masalahnya. Masuk ke rumah Pak. Ibu pulang dari sini, bapak pulang dari sini, masuk ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekalipun rumahnya kosong. Bismillah dulu. Makan, bismillah, minum bismillah. Kata setan kepada teman-temannya, wah tidak ada tempat nginap kita di rumah ini malam ini katanya. Kalau penghuninya masuk rumah baca bismillah, assalamualaikum, makan minum baca bismillah. Tidak ada tempat nginap buat kita malam ini di rumah ini katanya gitu Pak. Nanti saya jelang hadisnya ya. Selesai Pak. Muslimnya 1936. Ada judul. Tadi Bukharinya 1454. Ya silakan Pak. 1936. 1936, laranglah anak-anak keluar rumah waktu senja. Waktu senja menjelang maghrib ya. Terus 1936,
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, bila hari telah senja, laranglah anak-anak keluar rumah. Karena ketika itu setan berkeliaran. 1 jam sesudah itu, bila telah malam, biarkanlah mereka. Kuncilah pintu dan sebut nama Allah. Karena setan tidak dapat membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah. Karena setan tidak dapat membuka pintu yang disebut nama Allah waktu nutup dan kuncinya. Wah, bohong Ustaz. Saya nonton film horor kok. Nonton film horor, dikunci itu pintu. Kemudian datang angin, terbuka lebar. Film horornya buatan kafir kan? Ya iyalah, dia nggak baca bismillah. Atau walaupun produksi Indonesia nggak baca bismillah, itu sutradaranya, ceritanya. Film horor itu dihaus apa segala macam, pintunya dikunci. Hah? Tilu TV keluar. Iya. Tilu TV keluar. Coba, kenapa? Tilu TV keluar. Oh, coba ulangi. Karena setan katanya, tutuplah pintu, kuncilah pintu dengan menyebut nama Allah, terus ulangi, tutup pintu. Kuncilah pintu dan sebut nama Allah. Karena setan tidak dapat membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah. Tidak bisa. Terus? Tutup tempat. Tutup tempayanmu wadah. Tutup tempayanmu dengan menyebut nama Allah. Terus? Toren buat Ustaz aja. Toren. Kalau toren kan ada tutupnya, Pak. Iya. Tapi kita sebut nama Allah. Nanti setahun sekali dalam semalam Allah menurunkan wabah penyakit. Saya berikan hadisnya nanti di Muslim. Terus? Aqua galon gitu. Iya. Ya pokoknya ember yang ada air tutup. Kalau tidak ada penghalangnya gitu. Kalau mau diminum gitu kan ya. Sok, Pak. Tutup semua bejadamu dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya, dan padamkanlah lampu ketika hendak tidur. Ya, menyebut nama Allah juga. Lihat hadis Muslim nomor 1935. Ya, 1935. Tadi 36, sekarang naik ke atas. Kalau ini Pak Ustaz, dan padamkanlah lampu ketika tidur, berarti tidur itu harus digelap gitu ya. Tergantung, ada yang senang gelap, ada senang terang masalahnya Ibu. Tapi kalau lampu yang tidak digunakan malam hari, hemat energi, waktu madaminya bismillah kan, bismillah dulu. Kan tidak semuanya nyala Bu malam hari. Kamar tamu mungkin gelap, atau mana lagi, kalau WC nggak ngerti gelap atau terang. Ada yang senang gelap, ada yang senang terang Ibu masalahnya. Tapi malam hari ada lampu-lampu yang tidak terpakai. Ya sebelum madaminnya itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, cetrek gitu ya. Kalau otomatis? Kenapa? Otomatis pakai cahaya matahari. Sekarang zaman modern ya, canggih IT-nya ya. Pas masang lampunya bismillah. Sinar matahari. Bismillah juga Ustaz. Jadi sinar matahari baru nyala. Ketika tidak matahari padam. Susah ya Pak ya? Ya pas masangnya aja Pak Ustaz. Enggak. Karena Pas terbit kenapa? pas terbit matahari Bukan, terbit matahari kan nyala. Mati. Oh mati. Terbit matahari nyala. Mati. Mati. Kalau enggak, Kalau nggak ada matahari nyala. oh iya. pas maghrib Iya, silakan aja sebelumnya baca bismillah. Diniatin aja Pak ya. Kenapa? Diniatin aja gitu. Tapi nggak cukup niat, harus dibaca Pak. Pas masang. Saya niat sholat, tapi nggak sholat, repot lah. Definisi niat itu ada di kitab Safina. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Yang namanya niat menyengaja melakukan sesuatu sembari dibarengi mengerjakannya. Itu definisi niat itu. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja melakukan suatu perkara sembari dibarengi dengan melakukannya, bukan dalam hati niat prakna hente niatan. Silakan Pak. Udah? Hadis Muslim 1935. dari Jabir radhiyallahu anhu katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tutuplah bejana, tutup tempayan, karena pada suatu malam dalam setahun penyakit menular berjangkit
Setiap bejana atau tepayan yang dilewatinya tidak tertutup, niscaya bibit penyakit itu akan hinggap ke dalam bejana tersebut. Iya, satu malam dalam setahun Allah kirimkan wabah penyakit. Walaupun corona itu ada yang menciptakan, sebabnya ada. Si asing dan asing itu tadi. Bisnis. Ada orang sakit perut dikoronakan, Bu. Apa hubungannya mah dengan corona? Mah lagi, gitu aja. Ini ada buku namanya Sahih Al-Jami'us Shaghir. Sahih Al-Jami'us Shaghir. Jilid 1 2 jilid ini. Karya Imam As-Suyuti. Nama kitabnya Sahih Al-Jami'us Shaghir. Halaman hadisnya nomor 519. Silakan Bapak baca. 519. Artinya, Pak. Ini penggunaan kalimat bismillah itu dibaca kapan saja. Hadis-hadisnya saya berikan dulu ya. Silakan, Pak. Sahih Al-Jami'us Jami'us Shaghir. Shaghir, Jilid berapa? Jilid 1. jilid 1, buku 1, 519. Nomor hadisnya. Gitu. Bila seorang masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah. Jadi masuk rumah itu sekalipun kosong bismillah, assalamualaikum. Terus Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk dan ketika makan, ketika makan bismillah, maka setan akan berkata kepada temannya, "Hai pasukan setan, tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian di sini." iya. Apabila ia masuk ke dalam rumahnya tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, "Hai pasukan setan, kini kalian akan mendapatkan tempat bermalam di sini." Apabila ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan pun berkata, "Hai pasukan setan, kini kalian akan mendapatkan tempat bermalam dan makan malam di rumah ini Iya. gratis." Berarti setan itu makan. Kemarin sudah 11:22 itu. Yang ayat kursi itu. Ada pencuri nyolong zakat Ramadan, tangkap Abu Hurairah. Saya miskin, saya perlu makan, katanya keluarga saya. Jadi makan dan minum setan itu. Kalau penghuni rumahnya makannya tidak bismillah dulu, nanti atau masuk rumahnya kata setan ada tempat bermalam di rumah ini bagi kita sekarang. Atau nih lihat, waktu anak ini lahir ada setan korin kan yang mendampinginya. Aku kurus kering, tapi sekarang lihat badan gemuk karena setiap makan aku temenin katanya makan. Itu artinya. Tapi makanan yang kita suapin ke mulut tetap aja, padahal setan ikut makan katanya. Lihat badanku jadi gemuk ke setan. Itu hadisnya ada. Masuk rumah bismillah, assalamualaikum. Kemudian makan, minum bismillah. Ketika makan daging tidak tahu cara menyembelihnya. Tidak tahu cara menyembelihnya. Lihat hadis Bukhari dengan nomor 2 hadis ya. 1011 Bukhari Bu. 1011 dan 1641 Bukhari, 2 hadis. 1011 dan 1641. Kita makan kondangan Pak, waktu kondangan nggak tahu menyembelihnya. Atau gini aja lah, kita makan ayam sayur. Kita nanya nggak kepada tukang, "Mang, waktu nyembelihnya ini baca bismillah nggak tahu, orang tukang ayam sayur jualan di Kosambi, di Ciroyom, di Kiracono nggak tahu cara menyembelihnya. Kadang-kadang tusuk lehernya, masukin ke air yang panas sekali. Yang mematikannya mana ini? Bukan sembelihan. Jadi hati-hati. Ada orang yang menghindari syubhat. Kalau tidak menyembelih sendiri dia tidak makan. Terutama para peruqyah. Para peruqyah harus hati-hati. Kalau makannya sembarangan nanti ruqyahnya enggak ujaran. Akidah juga harus dipelihara. Yang meruqyah itu Pak, boleh meruqyah menurut Islam ada, tapi ruqyah syar'i. Jangan ngundang setan lagi. Doanya ngusir setan, ini malah setan diundang, ditewakan, masukin botol. Nggak tahu itu pemburu hantu itu gimana, nggak ngerti saya. Lari ke sana, lari ke sini, tangkap, masukin botol. Nanti gimana sama tukang botol dilubek lagi dijual. Itu waktu musim itu ya. Jadi akidah rusak itu. Pemburu setan. Hah? Pemburu setan. Pemburu untuk? Ya silakan Pak. Bukhari 1011 dan 1641. Bapak silakan mana dulu lah.
Hadis Bukhari 1011. Ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya orang banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, suatu kaum memberi kami daging dan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah waktu menyembelih atau tidak." Jawab Rasulullah, "Sebutlah nama Allah dan makanlah." Jadi kalau tidak tahu menyembelihnya, tapi ibu senang daging itu, makan kornet atau apa, kornet bib dan sebagainya. Waktu makan dagingnya gitu bismillah. Jadi 2 kali bismillahnya. Waktu makan pertama mulai makan bismillah. Waktu gigit dagingnya bismillah. Waktu minum bismillah 3 kali, Bu. Royal amat dirapelkan aja bismillahnya untuk 3 tadi. Enggak, Bu. Makan minum bismillah. Makan daging yang tidak tahu cara menyembelihnya bismillah. Ada antisipasi dari Rasul. Boleh. Jangan main gares saja main makan nih, Bapak. Terus, Bu, satu lagi Bukharinya. Bukhari 1641 dari Aisyah radhiyallahu anhu, ada sejumlah orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang datang kepada kami membawa daging dan kami tidak tahu apakah disebutkan dalam nama Allah pada waktu penyembelihannya atau tidak. Rasul berkata, "Kamu sendiri yang membacakan nama Allah untuk daging itu dan setelah itu makanlah." Iya, nggak apa-apa. Kalau mau apik-apikan, kalau tidak nyembelih sendiri ya jangan. Boleh, silakan aja. Setelah itu baca doa mau makan. Doa mau makan itu begini kan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu sebetulnya riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah sebenarnya. Jadi yang sahih bismillah aja. Dan selesai alhamdulillah. Yang sahih. Bukan begini, doa sebelum makan diajarin TPA, TK itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selesainya alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sebetulnya riwayatnya dhaif itu. Yang sahih itu singkat, bismillah. Selesai alhamdulillah. Itu aja kok. Tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau dilupakan nanti waktu tengah jalan lagi makan, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau lupa, kadang-kadang kita lupa, makanya bismillahnya dikeraskan supaya anak-anak dengar. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Makan lepet dan gorengan pakai cengek ya gitulah makan, bukan makan nasi aja. Saya makan lontong, bukan makan kan lontong sarapan, bubur sarapan. Ya bismillah lah. Dengan tangan kanan, gorengannya dengan tangan kanan. Cabenya dengan tangan kanan, karena yang makan dengan tangan kiri itu setan. Udah, Pak? Kapan lagi bismillah digunakan? Waktu menulis surat. Lihat hadis Bukhari nomor 5. Menulis surat, Ibu, antar instansi. Menulis surat atau bikin perjanjian. Yang kerjanya di BPR katanya suka bikin perjanjian tapi tidak pakai bismillah. Pakai aja sekarang, bikin kop surat pada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kita Islam? Perlihatkan keislamannya, jangan dicumput-cumput. Orang Nasrani aja bawa kitab begini di bus kota, kita dibungkus sama plastik. Orang Nasrani coba lihat di bus kota, Alkitab jadi gini, Pak. Keren ya, syiar itu. Kita dibungkus pakai koran, Al-Quran, ya Allah. Silakan Bukhari nomor 5, baca dulu narasumbernya, langsung loncat ke halaman 11. Tapi narasumbernya dibaca dulu. Dari siapa? Sahabat siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas sudah ketemu. Loncat ke halaman 11 karena berlembar-lembar haditsnya. Halaman 11, Pak. Lalu Heraklius meminta surat yang dibawa oleh Dihya. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah SAW yang diantarkan oleh Dihya kepada pembesar negeri Busra. Terus? Yang kemudian diteruskannya kepada Heraklius, lalu dibacanya surat itu yang isinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus min Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Abdullah wa rasulih.
ila Hiroklal adimirum. Adim. Adimirum. Ila Hiroklal adimirum. Adimiruhu. Adimirum. Salamun ala man ittaba'al huda. Terus Pak. Salamun Salamun ala man ittaba'al huda. huda. Artikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius Kaisar Romawi, kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikut petunjuk. Jadi Rasul diplomatis assalamualaikumnya, tidak assalamualaikum. Karena Nasrani itu Raja Heraklius Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan sejahtera dilimpah curahkan Allah kepada orang yang mau mengikuti petunjuk. Kalau tidak mau mengikuti petunjuk, tidak selamat sejahtera. Jadi doa itu harus furqan Ibu. Kalau kepada yang Islam ya pakai assalamualaikum. Saya punya teman Pak, Ustadz Pak, ngirim surat sama saya. Salamun ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpah curah kepadamu katanya. Nganggap kafir kepada saya Bu. Memang begitu Qurannya mengirim, tapi yang dikirim siapa dulu dong? Ustadz itu sama-sama ngaji sama saya. Ya Allah. Ini Ustadz itu jiplak habis-habisan hadis. Bukan sunnah sebetulnya. Sunnahnya Rasul beri surat kepada Raja Heraklius Kaisar Romawi, agamanya Nasrani. Ya jelas lah. Padahal Ustadz sama-sama ngaji Pak, nggak ngerti saya. Saya bilang Ustadz itu nggak, saya masih kafir nih kayaknya. Nggak apa-apa lah. Ulangi Pak artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius Kaisar Romawi, kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikut petunjuk. Sudah. Jadi nulis surat antar instansi formal. Kalau undangan janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Nanti undangan itu diarsipkan atau masuk tong sampah. Tong sampah kalau Ibu pernah mengarsipkan surat undangan? Ngapain diarsipkan? Jadi nggak usah keren-kerenan lah surat undangan pakai nyuplik ayat Quran, ditulis pakai bismillah, nggak usah. Lihat hadis Bukhari dengan nomor 1255. Nulis surat perjanjian pakai bismillahirrahmanirrahim Pak. Pintonkeun keislaman sunnah Rasulnya supaya orang paham. Disembunyi-sembunyiin aja orang nggak paham. Kita nggak acting soalnya. Orang-orang non Muslim acting. Hong santi hong apa? Assalamualaikum terus. Namu budaya gitu apa? Apa hong santi hong? Salam budaya. Oh. Apaan? Assalamualaikum. Ada hadis kalau ada dua, ada Islam, ada non Islam. Assalamualaikum. Tadi juga ada Islam, hadisnya ada. Nggak usah hong santi hong. Nggak usah lah. Siapa yang suka hong santi hong tuh? Pejabat. Urusan terbalik tuh. Padahal pejabatnya Islam. Assalamualaikum aja hanya ditujukan kepada yang Islam. Kalau Ibu terima telepon, nggak tahu yang telepon siapa. Assalamualaikum, ternyata yang telepon Nasrani ternyata. Suka jawab. Atau Ibu terima SMS. ASSWRWB, jangan dijawab. Apa ASWRWB? Doa itu nggak boleh disingkat. Bukan, doa itu nggak boleh disingkat. Kalau mau singkat assalamualaikum gitu aja. ASWRWB. Apa ASWRWB itu? Standar itu Bos. Betul? Standar. Ya jangan dijawab. Saya terima saya ASWRWB nggak dijawab. Balasnya Bos, WRWB. Silakan Pak, silakan satu lagi Pak, waktunya habis. Hadis Bukhari 1255. Iya. Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah, halaman 88 langsung Pak, loncat. 88. Ibu bikin perjanjian pakai bismillah. Surat perjanjian Ibu suka bikin. Surat perjanjian kontrak rumah. Bikin bismillah lah. Perlihatkan keislaman itu, sunnah Rasulnya acting kan, silahkan Pak. Dari ini aja, dari atas Suhel, atasnya. Kata Suhail, Sebelum kata Suhel, atasnya dikit. Atasnya Pak. ayo menceritakan kepada saya tentang Ikrimah, bahwa Ya. ketika Suhail bin Amr datang
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah mudah semua pekerjaan kamu. Mamar berkata lagi, Jufri mengatakan dalam hadisnya, maka datanglah Suhail bin Amr dan berkata, marilah kita membuat sebuah surat perjanjian antara kami dan kamu. Kemudian Nabi SAW memanggil seorang penulis, maka disabdakan oleh Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bikin perjanjian, Nabi nyuruh sekretaris, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir sebenarnya nggak setuju. Ngapain Muhammad ada Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami nggak paham Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Bismika Allahumma kami ngerti. Orang kafir itu ngerti Allah eksistensi sebagai pencipta, pemberi rezeki, penurun hujan. Mereka ngerti. Tauhid rububiyahnya bagus, tapi uluhiyahnya mereka musyrik karena beribadah pakai perantara. Suhail ngomong, Rasul nggak mau pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulis Bismikallahumma. Tapi tidak pakai ahya wa amut. Bismikallahumma. Sahabat yang sekretarisnya nggak mau nulis. Saya tetap kata Rasul tulis Bismillahirrahmanirrahim, saya tulis. Tanpa maunya mereka saya tidak ikuti. Coba hadisnya ada juga. Terus bagaimana? Kata Suhail, adapun Rahman, maka demi Allah saya tiada mengerti apakah itu. Akan tetapi tulislah Bismikallahumma. Dengan nama Allah, hai Allah. Iya. Sebagaimana yang biasa engkau tulis. Terus. Kata orang-orang Islam, demi Allah, kami tiada akan menuliskan melainkan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail orang kafir nggak mau Muhammad pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak mau. Kami nggak paham siapa Rahman, siapa Rahim. Kalau orang kafir musyrik Quraisy ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tanpa pikir panjang menjawab Allah katanya. Saya qulun Allah. Wa in sa'altahu man yarzuqukum minas sama. Siapa yang beri kamu rezeki dari langit, turun hujan? Mereka menjawab Allah katanya. Kemusyrikan mereka itu dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid rububiyahnya bagus, Pak. Ibadahnya pakai perantara melalui berhala Sudah sampai di sini, nanti kita jilid kedua dilanjutkan. Jilid kedua. Jadi bismillah itu dibaca kapan? Ketika membaca suratul Fatihah. Baik jahar atau sir. Jadi imam sholat disirkan bismillah dibaca. Tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, yang muncul itu. Tapi dibaca sir. Yang kedua, menulis surat antar instansi. Kalau menulis surat ke pacar diarsipkan nggak Bapak dulu? Enggak. Jadi kenjimat Pak. Nggak usah lah ya. Antar instansi. Kemudian bikin perjanjian, kemudian masuk ke rumah, nutup pintu, ngunci pintu, terus matiin lampu, Nurban ember. atau kalau tidak ada penutup, ember atau apa, diletakkan bambu atau apa. Bacakan bismillah sebelumnya. Sampai di sini kita hentikan. Nanti tanya jawabnya ada menit-menit terakhir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Yang belum ketemu itu tadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayatnya. Makanya di Quran kita mushaf pakai ayat ke-1. Tapi ada Quran juga yang tidak menyebutkan ayat ke-1 Bismillah, tapi ayat pertamanya Alhamdulillah. Nggak masalah, perbedaan pendapat mas saling menghargai aja. Belum ketemu ya, Abu Daudnya nanti kita cari. Silakan, kalau ada pertanyaan 1, 2 silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai materi dari Pak Ustadz, begitu kita lanjutkan kita jawab dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah apa, penyembelihan hewan tadi, penyembelihan hewan. Ya pakai Bismillah harusnya, Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau tidak tahu, Kalau itu misalnya di Indonesia mungkin 50-50 lah ya, bisa bacakan bisa tidak. Ada kalau misalnya kalau lagi di luar negeri ini Pak Ustadz, kita kan mungkin persentase besarnya Tidak. dibacakan. Katakanlah kita makannya di restoran yang nggak ada alkoholnya, insya Allah nggak ada yang jualan babinya gitu. Tapi ya itu kita makannya ayam misalnya, daging, apakah itu? Ya ayam juga disembelih dulu kan?
Asal binatangnya halal dimakan, sebelum makannya bacakan bismillah. Tapi boleh berarti. Iya, boleh. Seperti jangan lagi cornet beef aja. Cornet kan produksi mereka. Ya susah kita. Bismillah aja kalau masih senang. Kecuali kalau peruqyah sudah ditinggalkan itu. Saya punya teman ahli ruqyah syar'i. Kalau ke undangan, dia cemen nyari yang nggak ada daging. Sayur apalagi lah, nggak mau dia pakai daging, kecuali menyembelih sendiri. Jadi bapak pertanyaannya, kalau di luar negeri bapak masuk restoran makan daging silakan, antisipasinya sebelum makan bismillah, mau makan dagingnya bismillah, mau minum bismillah 3 kali bismillahnya. Ya iya, hadisnya begitu, bukan dirapelin bismillah untuk 3 kasus, tidak kok. 3 kegiatan, bismillah sebelum makan, bismillah waktu makan daging, bismillah waktu minum, selesai. 4 kali dengan pas masuk Pak Ustaz. Masuk apa? Masuk restoran. Kalau masuk ke restoran saya nggak paham. Karena masuk rumah baca bismillah assalamualaikum. Masuk ke rumah kita maksudnya. Ke restoran nggak ya? Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Ada yang bismillah sama ada yang bismillahirrahmanirrahim itu yang mana? Oh iya, dua-duanya bisa dibaca. Basmalah itu kemudian bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Seperti anjing pemburu, nanti jilid 2. Melepaskan anjing pemburu yang terlatih, bacakan bismillah. Kalau dia menerkam binatang buruannya, tidak dimakan sama dia, digigit tidak, diterkam aja, dibawa kepada yang nyuruh memburunya gitu. Melepaskan anjing pemburu baca bismillah. Ada yang suka tumbak tembak, berburu ya, main tembak aja. Padahal sudah mati burungnya, diantep aja. Jangan gitulah, itu zalim. Waktu melepaskan tembakan bismillah dulu. Dan daging burungnya makan, jangan diantep baik atuh. Ya halal kalau bismillah, Pak. Kalau tidak pakai bismillah jadi haram. Asal dimakan. Iya. Ada ibu-ibu pertanyaan? Ada, yang di jilid 2-nya ada lagi ya. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Disebutkan baca bismillah itu dalam kondisi tertentu, misalkan ketika mau wudu, terus berkendaraan. Kalau kita misalkan kebiasaan untuk hal apapun selalu baca bismillah, misalkan mau masuk kamar mandi, kan udah refleks baca bismillah dulu. Oh, kalau mau masuk kamar mandi doanya begini. Ketika akan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Setan itu berkelamin. Tidak bismillah, Bu. Doanya. Oh, jangan. Masuk SMA beda lagi. Jadi artinya begini, Teteh, tidak setiap pekerjaan yang baik dimulai dengan bismillah. Oh, tapi Ustadz tukang bangunan ngangkat itu kusen jati, diangkat sama 5 orang karena beratnya. 1, 2, 3, bismillah. Tuh mau angkat kusen jati aja bismillah, apalagi mau sholat harus bismillah dulu. Nggak ada contoh mau sholat bismillah itu, Pak. Yang ada itu makanya hadis-hadisnya ditelusuri, mau makan dan sebagainya tadi. Jadi Teteh kalau masuk WC doa masuk WC aja ya, jangan bismillah. Terus apalagi bismillah itu dipakai ketika maaf kita sudah dewasa semua, ketika kan berhubungan suami istri, yang bacanya suaminya atau istrinya? Enggak, suaminya. Istrinya mah ngingetin aja kalau terlalu terburu-buru. Mas belum baca doa kok. Ada bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibish syaitana ma razaqtana. Sok poho wae nya. Padahal hal yang begitu sederhana. Teteh, nanti hadis yang ditunjuk oleh hadis baca, yang tidak ditunjuk oleh hadis tidak. Ya. Gitu Teh caranya. Ya, misalkan seperti terbiasa mau menyalakan kompor juga selalu refleks itu baca Bismillah. Iya, minta perlindungan kepada Allah ya, supaya jangan ngebleduk gitu ya. Kenapa? Waduh. Supaya marahnya karena Allah ya. Kata Bapak mau marah bismillah dulu. Kalau marah boleh marah. Marah. Oh, ini marah bukan marah. Marah tuh anak
Ya teh nanti jilid 2-nya ya, insya Allah. Masih ada? Cukup ya. Nanti dilanjutkan di jilid kedua. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian Dan mengamalkannya. dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.